selamat sore. Saya RG Finanda dari kelas 11 Fisika 1 SMA Negeri 3 Batam ingin mempraktekkan sebuah praktikum fisika mengenai fluiditatis dalam hukum Archimedes pada telur. Nah, selamat menonton teman-teman. Sebelum melakukan percobaan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu diperkenalkan oleh sebuah ilmuwan yang bernama Archimedes, yang dimana berbunyi jika sebuah benda tercelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut mendapatkan gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dengan begitu, hukum Archimedes itu meliputi sebuah 3 konsep, yaitu konsep mengapung, melayang, bahkan tenggelam. Nah, dalam kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dalam konsep Archimedes, yaitu mengapung, tenggelam, dan melayang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum tersebut. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan fluiditatis hukum Archimedes tersebut, yang pertama yaitu ada garam, kemudian ada 3 butir telur, kemudian ada sendok, kemudian ada 3 buah gelas yang sudah diberi tanda, ada gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga, dan ada air. Nah, setelah kita memperkenalkan alat dan bahannya, kita akan mulai prakteknya. Pertama-tama kita tuangkan air ke dalam gelas pertama dan gelas ketiga itu sama rata. Sudah sama rata kan? Nah, pada saat yang gelas kedua itu diusahakan lebih sedikit dari gelas pertama dan gelas ketiga. Kemudian kita masukkan garam ke dalam gelas pertama dan gelas kedua. Yang pertama kita tuangkan pada gelas pertama 3 sendok makan garam. Diaduk rata. Kemudian di gelas kedua sama, kita ambil 3 sendok makan, kemudian tuangkan ke dalam gelas kedua. 1, 2, 3. Kemudian diaduk merata. Kedua gelasnya sudah diberikan garam, namun yang satu tidak, karena ini untuk digunakan dalam proses tenggelam. Selanjutnya kita masukkan ke 3 butir telur. Kita masukkan ke dalam gelas pertama, kemudian gelas kedua, dan gelas ketiga. Nah, sudah terlihat kan? Yang pertama ini gelasnya dia telurnya mengapung, yang kedua mengapung, dan yang ketiga tenggelam. Nah, supaya gelas kedua sendiri melayang, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita masukkan. Sudah kelihatan kan? Gelas yang pertama itu dia melayang, gelas pertama dia itu mengapung, gelas kedua dia melayang, dan gelas ketiga itu dia tenggelam. Nah, sudah siap percobaan kita. Bisa kita lihat gelas pertama dia mengapung, gelas kedua melayang, dan gelas ketiga tenggelam. Nah, dari ketiga percobaan tersebut,
kita simpulkan bahwa gelas pertama itu dia peristiwa gelas pertama massa benda atau telur itu lebih kecil dari gaya atasnya air sehingga W lebih kecil daripada FA. Kemudian volume tercelup pada gelas pertama itu lebih kecil daripada volume benda telur. Hal ini dikarenakan massa jenis air rho F lebih besar daripada massa benda rho B. Kemudian pada percobaan kedua, pada gelas kedua itu merupakan salah satu peristiwa melayang. Nah, yang ini mengapung, yang ini melayang. Kenapa melayang? Karena dari peristiwa gelas kedua, massa benda telur itu sama dengan gaya atasnya air, sehingga W sama dengan FA. Kemudian volume tercelup sama dengan volume benda. Hal ini dikarenakan massa jenis air rho F sama dengan massa jenis benda rho B, sehingga rho F sama dengan rho B. Kemudian pada peristiwa ketiga itu disebut juga dengan konsep peristiwa tenggelam. Pada gelas ketiga, percobaan tersebut massa benda telur itu lebih besar dari gaya atasnya, yaitu air, sehingga W lebih besar daripada FA. Volume tercelup itu sama dengan volume benda. Karena pada hukum Archimedes tenggelam, volume tercelup sama dengan volume benda karena gaya apung yang dihasilkan oleh cairan sebanding dengan volume cairan yang dipindahkan oleh benda saat tenggelam. Hal ini sesuai dengan prinsip kekekalan massa. Hal ini diakibatkan karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda, sehingga rho V itu lebih kecil daripada rho B. Nah, apa sih fungsi dari garam tersebut dalam hukum Archimedes? Fungsi garam dalam hukum Archimedes sendiri yaitu untuk memperbesar massa jenis air. Semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar atau tinggi massa jenis airnya. Dengan begitu, garam sendiri sangat membantu dalam proses mengapung dan melayang. Nah, telah selesai percobaan yang saya lakukan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya pada peristiwa mengapung massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis benda. Yang kedua, pada peristiwa melayang, massa jenis air itu sama dengan massa jenis benda. Sedangkan yang pada peristiwa tenggelam, massa jenis air itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Kemudian besaran yang terlibat dalam percobaan tersebut, yang pertama yaitu ada berat jenis, yang kedua ada massa jenis, yang ketiga ada tekanan, dan yang keempat ada volume. Kemudian selain dari percobaan tersebut, ada pun penerapan yang dapat digunakan dalam hukum Archimedes. Yang pertama yaitu pada kapal selam, kemudian ada kapal, kemudian ada jembatan apung, hidrometer, serta ada balon udara. Nah, sekian mengenai praktikum fluidostatis mengenai hukum Archimedes pada telur. Semoga praktikum tersebut bermanfaat bagi saya maupun bagi yang menonton. Terima kasih kepada guru pembimbing fisika yaitu Bu Seryosa Sidebang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.